Hola, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United dengan cara yang sensasional. Tentunya ini sesuai dengan prediksi saya kemarin, bahwa Bali United itu berpotensi menang dari Persib Bandung hanya 30% dan 30%-nya berakhir dengan seri, dan 40% itu berpotensi dimenangkan oleh Persib Bandung. Dan benar saja dong prediksi saya kali ini. Jadi gak ada alasan untuk teman-teman ngata-ngatain saya kali ini bahwa Bang, prediksi saya salah, apapun itu. No, hari ini prediksi saya benar. Jadi silahkan dong, tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan review jalannya pertandingan antara Bali United melawan Persib Bandung. Karena jujur saja ya, ini merupakan pertandingan terbaik yang saya lihat di BRI Super League musim ini. Gitu, karena sulit lah ya untuk menjelaskan tentang dari si taktikal dan sebagainya. Wah, ini butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi saya akan ambil garis besarnya saja. Lah, kenapa Boyan Hodak bisa tampil konsisten, bisa tampil menjanjikan, dan bisa mengalahkan Bali United di kandang Bali United. Padahal kan itu sesuatu yang langka sekali bisa didapat oleh Persib Bandung. Ya, bukan hanya melawan Bali United, melawan tim lain di stadion ini Persib selalu kalah. Bahkan kalau hasil terbaiknya itu hasil seri. Gitu. Terakhir melawan Persib Tangerang, Persib Bandung kalah di sini. Tetapi kali ini Persib Bandung bisa ya mematahkan segala mitos-mitos yang berhubungan dengan hasil akhir pertandingan Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Dan tentunya ini tidak lepas dari kejeniusan Boyan Hodak ya dalam menempatkan beberapa pemain yang menurut saya ini menjadi kunci bagaimana Persib Bandung bisa tampil konsisten, percaya diri, dan bisa mendapatkan 3 poin di kandang Bali United. Nah, coba kita lihat dulu starting line up yang diturunkan oleh Boyan Hodak laga kali ini. Nah, di posisi penjaga gawang tentunya Teja Paku Alam, harus Teja Paku Alam terus dimainkan karena memang dia on fire ya, dia clean sheet, dia tanpa kebobolan, dan penyelamatan serta refleksnya ini bisa diadu lah ya dengan Emil Audero kiper timnas atau Martin Pas. Bisa saya katakan juga kali ini Teja selevel dengan Emil Audero ya, hanya beda kasta saja secara liganya gitu. Nah, dan yang membuat saya mempertanyakan dari memang starting line up yang diturunkan Boyan Hodak di laga melawan Bali United ini, center back yang dipilih itu kenapa agak Patricio Matricardi gitu ya. Tetapi setelah saya lihat game plan-nya ya, pertandingannya melawan Bali United, ternyata alasannya adalah karena Julio Cesar itu kuat dalam segi duel 1 lawan 1. Ini yang tidak dimiliki oleh Patricio Matricardi. Kalau Patricio Matricardi kan itu lebih kepada reading the game gitu ya, membaca alur serangan lawan. Kalau Julio Cesar ini benar-benar dia ini monster gitu ya, diadu 1 lawan 1 sama dia itu. Coba striker Bali United yaitu Kopi Topik itu nyaris gak bisa lewat gitu ya ketika 1 lawan 1 melawan Julio Cesar. Nah, ini ternyata gitu ya, alasan Julio Cesar ditampilkan di laga ini dari awal full sampai akhir karena alasan strategi yang memang murni disiapkan oleh Boyan Hodak. Nah, jadi kan sekarang kita terbuka, oh ternyata Boyan Hodak mendatangkan Matricardi, Julio Cesar, Barba, itu alasannya murni karena segi kebutuhan taktikal. Gitu ya. Dan juga Barba memang ya, Barba ini ya gak usah lah ya bahas tentang Barba, memang dia jago lah gitu ya. Urusan motong bola, urusan serangan dan sebagainya, emang dia kelasnya gitu. Bahkan ya sulit sekali ya, seperti Gopel gitu ya, Rahmat Arjuna itu nyaris gak bisa lewat ketika memang harus berhadapan juga dengan Barba. Jadi Barba ini memang pembelian tersukses juga ya Persib Bandung di musim ini. Kakang Udianto dan Eliano Reinders pun tampil oke, apalagi Eliano Reinders ya, tiba-tiba ia bisa muncul di depan, tiba-tiba bisa ada di tengah, ke kanan, ke kiri. Emang gitu ya, emang pemain ini gak ngerti bagaimana cara pemain ini menjaga stamina-nya gitu. Apakah dan makanannya apa memang yang memang selalu dimakan oleh Eliano Reinders ya, karena pemain ini di samping lincah juga dia pun punya visi bermain yang sangat begitu tidak semua pemain di Indonesia itu bisa memilikinya gitu. Dan memang ya wajib untuk Eliano Reinders itu kontraknya di Persib itu lama karena memang sesuai dengan kebutuhan Boyan Hodak. Oke. Dua double pivot di tengah, Tom Haye dan Maklok ya. Absennya Luciano ini membuat Tom Haye tampil dari awal bersama Maklok. Dan sang Profesor Haye di laga kali ini juga seperti biasanya kalau ada hujan kan Tom Haye itu selalu bermain dengan sangat penuh agresivitas gitu ya. Jadi lini tengah Persib Bandung itu sangat benar-benar hidup
dan diobrak-abrik oleh Tom Hai, apalagi di babak pertama. Ya, saya gak percaya adalah dengan menempatkan Adam Alice di depan bersama Ramon Tengki. Nah, biasanya kan Adam Alice itu di belakang menjadi gelandang kreatif, gelandang box to box gitu. Tapi di laga ini Adam Alice itu fokus di depan. Gitu ya. Mungkin Boyan Hodak itu kecanduan dengan golnya Adam Alice melawan Selangor FC gitu ya. Karena memang saya melihat bahwa di laga ini Boyan Hodak itu sudah menyiapkan beberapa opsi permainan gitu, yaitu dengan bermain bertahan, yaitu dengan bermain menyerang, dengan bermain dominasi di tengah, lalu juga counter attack. Ya, namun di laga ini counter attack Persib Bandung menurut saya tidak terlalu sukses gitu ya, karena Bali United pun itu tampil bertahan. Nah, jadi Persib Bandung apalagi di babak awal babak kedua itu sangat kesulitan ya ketika harus membongkar rapatnya pertahanan dari Bali United. Nah, namun ya sesuatu hal yang terjadi di atas lapangan itu kan sama sekali kita tidak bisa kita prediksi. Siapa yang akan cedera, siapa yang akan mendapatkan kartu merah, kartu kuning, dan lain sebagainya. Nah, Persib Bandung dengan mempunyai keunggulan jumlah pemain di atas lapangan, ya karena memang ada salah seorang pemain Bali United yang terkena street red card akibat menginjak kakinya Uliam Baros. Nah, itu menjadi keuntungan bagi Persib Bandung. Namun lagi-lagi ya pertahanan Bali itu sangat solid. Bahkan hampir 20 menit tuh ya Persib menekan Bali United dengan hanya 10 orang, juga tidak mendapatkan peluang-peluang berbahaya. Nah, barulah kartu as Boyan Hodak itu dikeluarkan di menit ke-70 atau 75 dengan memasukkan Beckham Putra dan Andrew Jung. Ini nih ya, ini adalah skema yang sudah direncanakan dari awal. Ya, bahkan teman-teman Boboto sempat ada yang kontak ke saya gitu ya, kenapa ini Beckham Putra gak dimainkan? Ya saya jawab aja lah, ini karena memang urusan taktikal, lihat aja dalam pertandingannya. Dan betul saja gitu. Ketika Beckham Putra masuk bersama Andrew Jung, nah di sanalah gitu ya pemain Bali United ketika memang sudah keletihan karena memang dikuras oleh Adam Alice, dikuras oleh Ramon Tengki yang memang sangat sulit sekali untuk dijatuhkan gitu. Nah, maka dengan hadirnya pemain kreatif, pemain cepat yang punya skill olah bola yang cukup bagus yaitu Beckham Putra, itu sangat memecah konsentrasi dari pemain Bali United. Alhasil, gol dari Andrew Jung tercipta di menuju berakhir babak kedua oleh assist dari Beckham Putra. Nah ini ya, udah dengan satu gol itu pasti udah cukup gitu ya mengakhiri perlawanan dari Bali United. Karena memang udah sangat gak bisa bahkan untuk berlari ke depan pun pemain Bali United itu sulit gitu. Karena depan sudah ditunggu oleh Julio Cesar, oleh Federico Barba yang memang tampil agresif sekali laga kali ini. Tackle-tackle-nya sangat begitu berkelas, ya tepat sasaran, bahkan ia minim sekali melakukan pelanggaran, apalagi kartu kuning. Nah, jadi kesimpulannya Bali United itu kalah dari segi taktikal di laga kali ini. Oke, dan juga faktor lain yang menjadi pendukung Persib Bandung bisa mengalahkan Bali United adalah penampilan impresif atau penampilan yang sangat begitu fantastis dari Teja Paku Alam. Kalau saja Teja Paku Alamnya melek gitu ya, atau refleksnya gak cepat, gak bagus, ya mungkin Persib Bandung bisa seri atau kalah di laga kali ini. Gitu. Tapi saya disayangkan juga Persib Bandung seharusnya bisa mencetak 2 gol ya. Kalau saja ada 2-3 peluang ya memang itu harus diolah dengan baik di kotak penalti lawan. Tetapi mungkin karena memang rasa ingin mencetak gol di pemain Persib itu sangat tinggi ya. Jadi banyak yang terbuang juga gitu ya. Apalagi setelah masuknya Beckham Putra dan Andrew Jung itu kan nyaris terbuka tuh pertahanan dari Bali United. Selama 70 menit itu Persib Bandung sulit sekali untuk masuk ke lini pertahanan. Nah, tetapi kartu asnya Boyan Hodak adalah kali ini adalah Beckham Putra, sang pemain yang membawa perubahan secara taktikal dan permainan di atas lapangan. Bahkan Beckham Putra pun terpilih menjadi match of the match di laga kali ini. Itu teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya dan juga tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.